Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Karena kalau nggak sehat, mungkin kita nggak bisa belajar, nggak bisa ibadah, nggak bisa bekerja dan seterusnya. Kemudian Allah juga sudah ngasih kita kesempatan, ya, ada di luar sana yang mungkin lagi main ya, entah main HP, main jogging, main dan seterusnya. Ya mungkin yang kurang bermanfaat, jogging ya bermanfaat ya. Tapi yang tidak bermanfaat, alhamdulillah hari ini kali ini teman-teman yang membuka channel ini sedang belajar insyaallah yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ini adalah sesi terakhir teman-teman ya. Saatnya kita praktek dari ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita praktekkan membaca bersama-sama. Boleh sambil dibuka ya. Kami menyarankan teman-teman sambil buka mushaf, buka surah Al-Fatihah. Kita awali dari isti'adzah sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, sedikit mengulas mad tabi'inya, cara memanjangkannya adalah di ayun ya, supaya tidak terlalu panjang dan tidak pendek juga. Baik, mad tabi'i itu apabila adalah harokat fathah ya, kemudian di depannya ada alif, atau harokat kasroh, setelahnya ada ya sukun, atau harokat dhamma, setelahnya ada waw sukun. Itu adalah mad tabi'i ya. Atau kalau dalam mushaf kita yang Rasm Utsmani ini, biasanya ada juga yang ditandai dengan alif berdiri ya, atau harokat berdiri. Maksud kami adalah harokat berdiri ya. Baik, itu adalah mad tabi'i. Cara bacanya di ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa mad arid li sukunnya yang berada di akhir kalimat itu dipanjangkan, harus sama ya. Ayat 1, 2, 3, 4 sampai 7 harus sama panjangnya ya. Kalau 4 ya 4, kalau mau 6 ya 6 gitu ya. 2 ya silahkan. Bagusnya kita baca yang pertengahan 4 aja ya. Baik, mari kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, kami ingin menambahkan di materi waqaf ya. Jadi kalau ada lam alif itu namanya waqaf la naqif ya. Secara
pengertiannya adalah tidak boleh berhenti di situ. Begitu ya. Maksud dari la naqif itu kalau berhenti di situ kalimatnya belum sempurna ya. Bagusnya adalah dilanjutkan. Tapi berkaitan dengan tanda waqaf atau akhir ayat, kalau ada tanda lam tersebut, lam alif atau la naqif ya, di akhir ayat itu maksudnya adalah secara makna gitu, ayat tersebut itu bersambung dengan ayat berikutnya gitu ya. Jadi sempurnanya kalimat adalah dengan atau jumlah adalah dengan disambungkan ya dengan ayat berikutnya. Tapi untuk di akhir ayat ini Nabi sunnahnya atau sunnah nabinya, Nabi seringnya berhenti di akhir ayat ya. Senangnya berhenti di akhir ayat. Maka ini tidak boleh jadi perbedaan yang negatif ya, tapi ini maksudnya adalah kalau di akhir ayat ini berhenti ya di situ. Kemudian tapi secara kalimat maksud para ulama membubuhkan tanda di situ adalah masih bersambung kalimatnya begitu ya. Atau maknanya masih bersambung dengan ayat berikutnya. Jadi berhenti di situ itu. Kemudian dilanjut ya. Yang tidak boleh adalah ketika kita berhenti di satu ayat, berhenti dalam arti tidak melanjutkan kembali ya. Kita ingin melakukan sesuatu hal yang lain, kita baca Quran, kemudian berhenti di situ di ayat tertentu. Nah, sementara ayat tertentu adalah ada tanda la naqifnya, ada tanda lam alifnya. Kemudian kita malah berhenti, kemudian selesai gitu ya. Malah melanjutkan ke pekerjaan yang lain. Ini tidak boleh. Nah, jadi kalau sekedar wakaf ini boleh. Bahkan Nabi sering berhenti di akhir ayat. Baik itu. Kemudian di ayat ke-7 ini di tengah-tengahnya ada pas alaihim, ada juga tanda la naqif ya. Ini juga maksudnya demikian ya. Secara secara kalimat, secara pengertian atau makna ini masih bersambung satu ayat. Jadi bagusnya dibaca satu ayat lengkap ya. Tapi kalau ada teman-teman kita, ada qori-qori kita ya yang membaca berhenti di situ, ini juga boleh ya, karena di riwayat lain di alaihim yang pertama itu adalah ayat ya, satu ayat. Ya, satu ayat. Jadi di riwayat yang lain Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, bukan dari basmalah. Sehingga 7 ayatnya, ayat ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Kemudian ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah untuk menambah wawasan kita saja, memperluas wawasan sehingga kita tidak terjerumus ke dalam gara-gara berbeda sedikit jadi kita pecah misalkan begitu, atau saling menyalahkan. Tapi karena kita dengan banyak pengetahuan, kita lebih legowo ya. Silahkan mau milih yang mana. Baik sahabat sekalian, terakhir kami tawarkan bagi yang ingin mengecek bacaannya sudah bagus atau belum, sudah standar mana ya. Kami punya standar, namanya standar tilawati. Ada jilid 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 gitu ya, dan Al-Qur'an begitu. Jadi kami bisa memberikan check and recheck ya, bacaan sahabat sekalian yang dicek. Nanti kami berikan keterangannya, ini sudah level berapa begitu ya. Kemudian yang salahnya apa, yang kurangnya di mana. Silahkan gratis ke nomor WA yang tertera di di YouTube, di deskripsi YouTube kami ya. Baik, demikian kami doakan mudah-mudahan kita semua sahabat sekalian semakin cinta dengan Al-Qur'an, semakin sering baca gitu ya. Semakin sering belajar, mudah-mudahan dengan demikian sahabat sekalian bisa tambah lancar ya, tambah bagus bacaan. Sekali lagi, ingin lancar adalah dengan sering-sering baca gitu ya, sering-sering berlatih. Kalau ingin bagus ya, sering-sering belajar dengan guru ya yang sudah ahli talaki gitu. Kita baca kemudian dibetulkan, baca dibetulkan. Demikian. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.